Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari nanti sampai akhir bisa bermanfaat bagi diri kita atau kalian semua yang menonton. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi materi kali ini mungkin berbeda dari di LKS ya. Kenapa? Kita ambil materi tentang toharoh. Tahu toharoh nggak? Tidak tahu. Bersuci. Ada yang tahu? Ada yang mungkin dari kalian ya. Ada yang mungkin nggak tahu Pak bersuci ini apa sih yang dilaksanakan? Atau bahkan tentang berwudu, ada yang mungkin nggak tahu cara berwudu dari awal ke akhir. Ada yang nggak tahu? Sudah balik semua kan? Ada yang sudah balik itu wajib hukumnya tahu berwudu. Ya, kita lanjut. Jadi materi kali ini langsung cepat. Sudah, dari mana? Ini bertanya di motong ini belajar. Sudah lanjut ya. Jadi materi kali ini tentang toharoh atau nih sebelum kita beranjak ke berwudu ya. Bersuci itu dibagi menjadi dua. Ya, bersuci itu dibagi jadi dua. Yang pertama bersuci kita mensucikan yang pertama najis, yang kedua bersuci dari das. Untuk yang bersuci dari najis, mensucikan najis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama najis Kecil. najis unggul itu najis apa? Najis bos. Najis apa itu? Najis besar. Najis yang berhubungan dengan anjing dan kucing dan babi. Ya, anjing dan babi dinamakan najis munggulado atau najis besar. Yang kedua najis mukhof apa? Najis mukhof apa itu najisnya? Najis ringan. Ya, najis mukhof apa itu najis ringan. Najis ringan apa aja najis ringan? Tidak tahu. Ini materi kelas dulu kan? Kencing bayi. Yang apa bayi ya? Ya? Yang baru berumur 2 minggu. Bukan berumur ya. Jadi kencingnya bayi laki-laki yang baru mengonsumsi ASI. Jadi ini untuk bayi laki-laki ya. Jadi najis mukhof ini najis kencingnya bayi laki-laki. Gimana kalau yang bayi perempuan? Gak dihukumi najis mukhof aja, termasuk najis yang sedang.
Ya, kalau bayi perempuan, bayi laki-laki, bayi laki-laki yang mana masih minum ASI doang, nggak makan yang lain, nggak minum subur atau susu formula atau yang lainnya. Jika minumnya masih ASI, nggak minum yang lain, maka najis kencingnya, kencingnya ya, bukan apa namanya, pupnya apa, beratnya anak kecil, ya cuma sumbernya doang, ya itu najismu, kok apa? Yang ketiga najis mutawasito. Najis mutawasito ini najis yang dan apa aja najis mutawasito? Darah, terus hidung, muntah, terus apa lagi? Terus kalau ada kotoran ayam itu najis apa itu? Kotoran ayam. Najis? Sedang. Kotoran ayam najis sedang? Enggak. Najis sedang. Jadi najis sedang ini apa najis sedang? Najis sedang ini semua najis selain najisnya bayi laki-laki sama najisnya anjing dan babi. Semua lah, darah, nanah, kotorannya ayam, kotorannya sapi, kotorannya kalian, ya apalah semua pokoknya yang berhukum najis selain kencingnya bayi sama babi sama anjing itu berarti najis sedang. Ya, nanti kita belajar cara mensucikannya lah. Nanti kita belajar. Dah, ya kita cari, ya nanti kan kita kerja. Ya lanjut kita ke pembahasan yang tentang mensucikan hadas. Kita mensucikan hadas. Hadas itu terbagi menjadi tiga. Ya, hadas yang pertama hadas kecil. Yang kedua hadas sedang ada nggak? Ada. Hadas kecil ini apa hadas kecil? Hadas kecil ini sesuatu yang membatalkan wudu, itu namanya hadas kecil. Ya, yang membatalkan wudu seperti apa? Keluarnya sesuatu dari dubur dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Ya, kayak kencing atau buang air besar atau buang angin. Ya, semua yang keluar dari jalan depan dan belakang termasuk membatalkan wudu. Itu namanya hadas kecil. Terus apa lagi? Makan minum termasuk nggak? Enggak. Enggak. Makan dan minum bukan termasuk hadas kecil. Jadi kalian ketika mau sholat ya, biasanya kan bunyi masjid terus kan. Kalian makan ini udah punya wudu, kalian makan minum. Terus setelah makan dan minum kalian langsung sholat itu apa? Ya, tapi kita dianjurkan berumur. Kenapa dianjurkan? Takut sisa makanan atau sisa yang kalian minum kena telan ketika sholat. Karena emang ketika sholat itu nggak boleh makan dan minum. Ya, takutnya ada sisa makanan yang ketelan. Ya, biasanya ada yang nyangkut di gigi kan? Nyangkut di gigi kok sedikit tinggalnya di kotak-kotak telan ya. Biasanya gitu. Takutnya seperti itu, maka dianjurkan untuk berumur setelah makan dan minum kalau mau sholat. Ya, hadas kecil. Caranya menghilangkan hadas kecil dengan apa? Berwudu. Cara menghilangkan hadas kecil cuma satu, berwudu. Jika dia terdapat air dan tidak sakit. Terus kalau nggak ada air gimana? Tapi di Indonesia ini bohong orang yang bilang nggak ada air karena laut itu luas kan. Ya, laut ini luas. Kalian sama di desa kalian, di desa kalian nggak ada air. Di desa sebelah masih ada air, masih ada pantai, masih ada danau, ada sungai dan lain sebagainya. Kalian wajib ke sana. Ya, tetap cari air. Kecuali kalian di gurun pasir rumahnya di gurun pasir. Ini kenapa kok kita bahas kayak yang nggak ada air? Karena emang bahasannya dulu ketika zaman Nabi itu memang di sana krisis air. Ya, kalau kita kan pantai banyak. Kita pakai air pantai bisa untuk dulu.
Terus yang kedua, boleh juga ketika tidak ada air maka kita harus tayamum, ya tayamum namanya. Tayamum itu pengganti wudhu, tapi hanya berlaku untuk satu kali sholat. Ya, tayamum kalian sekarang dulu tayamum nih. Ntar asar kalian nggak tayamum lagi. Kenapa kok tayamum? Ya soalnya saya udah punya tayamum tadi tuh, nggak bisa. Maka tayamum untuk berlaku hanya untuk satu kali sholat. Ya. Terus juga kita boleh bertayamum ketika dalam keadaan sakit. Sakit tersebut emang yang nggak benar-benar nggak bisa enak air, nggak bisa bangun, nggak ada yang tolongin ke berwudu, maka boleh bertayamum. Ya, yang mungkin cara air yang ketika dokter bilang jangan sampai kena air, berarti kita tayamum. Ya, asalkan memang sudah benar-benar nggak bisa kena air. Mungkin ada yang saya bisa kena air nih, kenapa? Takutnya kedinginan, tidak boleh. Ya, kalian jika alasannya cuma karena kedinginan, maka tetap wajib berwudu. Ya, sekarang yang kedua hadas besar. Apa hadas besar ini? Kalian sampai tahu hadas besar ini apa aja? Akan tahu. Haid, ya haid memang besar. Kedua, nifas. Yang ketiga, ada lagi? Ada besar? Fit? Kurang tahu, Pak. Udah tahu besar ya? Kencing. Oh, nah, berjima, ya kan? Ya, berjima atau bersetubuh kata, ya kan? Jadi bersetubuh atau berjima itu termasuk hadas besar. Pak, berjima tapi nggak keluar mandi gimana, Pak? Umpama. Ya, memang ada ya, mungkin ada dari mereka yang sudah menikah ya. Ada yang Pak bersetubuh tapi nggak keluar mandi, tetap junub, tetap hadas besar. Yang keempat keluar mandi, keluar mandi terserah mau diapain, keluar mandi secara karena bermimpi basah atau di keluar sendiri atau di atau berjima, tetap semua mengakibatkan hadas besar. Jadi hadas besar keluar mandi entah dari mana pun. Ya, yang penting keluar mandi tetap hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar gimana caranya? Mandi wajib terus mandi dulu. Jangan yang nggak tahu nggak caranya mandi dulu. Tahu caranya mandi dulu? Nggak tahu. Nah, ini kita bahas yang pertama cara berwudunya. Nah, kita bahas yang berwudu dulu. Kita bahas yang wudu. Ada yang tahu nggak gimana tata cara berwudu? Yang pertama. Fardu yang wudu ada. Nah, yang pertama. Nih, ada berapa kali? Fardunya wudu ada berapa? Ayo, ada berapa? Berapa, Pak? Berapa kan? 6. Ada? 6, bagus, ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka, membasuh wajah. Ya. Membasuh wajah, tapi dengan catatan niat dan membasuh wajah ini dibarengkan. Ya, jadi kalian niat dulu. Baru selesai, baru. Kalau niat dulu dasarnya. Niat ini dibarengi dengan pekerjaan yang pertama. Ya. Jika diucapkan itu bukan niat namanya. Niat di dalam an-niyatu qasdu syai'in muqarranan bi fi'lihi wa mahalluha bi qalbi. Jadi niat itu dibarengi dengan pekerjaan yang pertama. Ya, pekerjaan yang pertama dan tempatnya niat itu di hati. Ya, jangan kalian ketika berwudu sambil basuh muka sambil ngomong. Oh itu ya bukan ya, apalagi mandi besar sambil lihat sambil kalian lihat besar. Ya, niat itu dalam hati. Jika diucapkan bukan niat namanya azam, azmun. Dalam kitab
Ini apa bacaan ini? Azmun. Ya, bahasa jika dibahasakan azam. Azam ini artinya melafalkan niat, mengucapkan niat. Ya, azam itu mengucapkan niat. Kalian niat berwudu, kalian ngomong dulu. Kan biasanya diajarkan di al-jilan. Bahwa itu wudu alirafil hadasil asgori fardulillahi ta'ala. Bukan, ya kan? Nah, pengucapannya itu namanya azam, bukan niat. Ya. Niatnya kapan? Niatnya ketika kalian membasuh wajah. Ya, dibagi. Nawa itu. Ya, nawa itu belum ada asgori dari ta'ala. Tidak tadi selesai. Lalu langsung ke selanjutnya ayat ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi siku harus kena semua ya. Jadi caranya kalian membasuh tangan itu dilebihin dikit sikunya. Ayatnya itu lebih dikit. Agar apa? Agar semua siku kena. Karena siku termasuk anggota wudu. Ya. Terus selanjutnya yang ke berapa ini? Tangan. Apa ini? Tadi pertama apa? Ya. Yang kedua. Ketiga. Nah, yang keempat. Sebagian kepala. Ini banyak yang tahu. Gini, sebagian kepala berarti gimana Pak? Apa sebagian kepala cuma setengahnya? Gimana kalau semua cuma rambutnya doang? Nah ini banyak tanya gitu kan ya? Pak, saya ini pakai apa namanya, pakai minyak rambut nih. Kalau punya wudhu, sebagian kepala kan kena air, takutnya luntur nih rambutnya. Gimana dong? Bisakah dengan rambut doang? Tidak bisa. Bisa kasih tahu ya? Bisa kasih tahu rahasianya. Ternyata dalam kitab yang madhabnya Syafi'i ya, yang madhabnya Syafi'i itu diperbolehkan sebagian kepala. Jadi rambut dalam kitab, rambut ini termasuk juga kepala. Ya, tapi rambut yang seukuran kepala ya. Kalau rambut yang panjang sudah sampai sini saya bahu nih. Ini bukan termasuk kepala. Jadi rambut yang masih seukuran kepala yang seperti segini ya, rambutnya laki-laki lah. Ya, itu masih termasuk sebagian kepala. Jadi kalian kalau pakai komet nih, pas pakai komet nih, boleh dengan cara berwudu satu rambut aja. Satu rambut ini 1, 2, 3. Boleh itu boleh. Ini yang rahasianya. Ya. Jadi kalian berwudu gini. Ntar kalau tanyain, loh kamu kok gitu wudunya? Kata pasti boleh, silakan mau pakai. Ya, kata pasti boleh. Karena kita pakai gitu. Rambut ini termasuk bagian dari kepala, nggak harus kulit ya. Nggak harus kulitnya, saya mau kena kulitnya ini belum nggak harus. Jadi walaupun ini kan dalam kitab, ya dalam kitab ini, dalam kitab itu kita diperbolehkan sebagian kepala. Ini menurut Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Malik itu malahan lebih ekstrim. Seluruh kepala harus basah. Jadi saat rambutnya, saat kulit-kulitnya harus basah semua. Ya, itu Imam Malik. Ya, Imam Malik itu kita maksudnya seluruh kepala. Tapi karena kita alhamdulillahnya Imam Syafi'i ya. Ini sebagian dari kepala, entah itu rambut, kulit. Gimana kalau orang yang semua boleh juga kan? Intinya kepala ya, intinya kepala ini. Rambutnya yang seukuran kepala juga, jangan kalian rambutnya panjang nih sampai sini aja ya dia. Kan dasar ya, bukan termasuk kepala gitu. Ya rambut yang nempel yang sependeknya kepala. Ya itu boleh kalian seperti itu. Jadi kalau punya rambut satu rambut itu apa? Satu rambut apa? Ya paham? Sebagian kepala yang berapa tadi? 4. Yang kelima. Masuk ke telinga enggak tadi? Ya, telinga termasuk sunnah. Yang fardu ya ini kaki sampai mana batasnya? Mata kaki. Ya, mata kaki. Nanti sama kayak tadi ya. Mata kaki ini wajib kena. Mana sih mata kaki? Ini mata kaki. Mata kaki yang mana sih? Ada tahu mata kaki yang mana sih? Yang bendera ya? Di kaki yang ada di bawah itu namanya mata kaki. Itu wajib kena air. Jangan kalian cuma yang penting mata kaki ternyata kena setengahnya, enggak boleh. Makanya dilebihin. Kalau kalian cuci kaki harus dilebihin ya. Jangan kalian cuma di wudhu tendang-tendang gitu. Ya enggak semua kena.
Ya, dan semua diratakan. Jadi kita wajib meratakan air di kaki, diusap kalian semuanya. Ya, diusap. Diusap. Terus yang selanjutnya, yang terakhir. Yang terakhir. Yang lagi. Kita bisa. Apa sih detik itu? Berurutan itu penting mana? Ya, sesuai step by step. Ya. Kamu step. Jadi dari minyak sama basuh muka dulu, baru tangan, terus kepala, baru kaki. Jangan dibalik-balik ya, kaki dulu, baru kepala, baru niatnya terakhir. Ya, tetap kita harus berurutan. Itu tata cara itu. Udah, kita lihat dulu. Takutnya ntar ini memori saya habis. Oh, sudah 21 menit ya? Bagus. Udah, lanjut. Saya juga revisi. Babi kau. Jadi macam-macamnya siswa berkontribusi kalau kalian bicara menulis. Udah, terus sekarang cara membersihkan najis. Ya, cara membersihkan najis. Yang pertama, najis apa dulu? Ya, najis yang ringan dulu. Ada yang berat dulu. Yang berat sangat. Yang ringan dulu, gimana caranya membersihkan najis yang ringan? Air, dibasuh. Ya. Lagi. Gimana? Di rumah. Yang ringan tahu apa? Gampang ya. Dibasuh dengan air hingga hilang warna dan ada lagi tempat yang lain. Dan rasanya lagi. Terus apa lagi? Dan harganya. Dan rasanya. Udah, tak jari ya caranya ya. Jadi membersihkan najis ringan, yang pertama najis ringan ya. Yang ringan dulu. Mana najis? Ya, ringan dulu. Cara membersihkan najis yang ringan, ini yang pertama dihilangkan dulu kencingnya. Jangan ketika ada kencingnya banyak, kencingnya bayi kan. Yang ringan ini kencingnya bayi ya. Jangan kalian ada najisnya langsung disiram. Dihilangkan dulu lah, dilap. Ya, ketika sudah dilap, ini kan masih najis nih. Ya, ketika sudah dilap, cuma dipercikan air. Selesai. Nggak perlu dibasuh. Kalau dibasuh ntar kotor semua, kayak apa basah semua kan. Biasanya banyak kan kalau kencing kan nggak dia langsung ke kamar dulu kan. Kencing mungkin dia di kasur atau di lemek, biasanya kan kalau anak bayi kasih lemek tuh. Ya, dikasih alas yang nggak tembus air ya kan. Nah, cara mensucikan alasnya itu cuma dihilangkan aja najisnya, dihilangin, terus dipercikan air, nggak usah dibasuh. Kalau dibasuh ya kasur ini basah. Nah, percikan aja, selesai. Nah, jadi uji gampang kan? Najis kenapa kok dinamakan najis ringan? Karena emang cara mensucikannya itu gampang mensucikannya. Cuma dipercikan air aja. Selesai. Gampang kan ya? Karena itu dinamakan, karena gampang itulah maka dinamakan najis ringan. Nah, yang kedua najis sedang. Yang najis sedang itu gimana cara mensucikannya? Ada yang tahu? Cara mensucikan najis sedang? Ini penting ya, karena emang kebanyakan orang yang nggak tahu najis akhirnya sholatnya nggak sah, ternyata sampai buat najis di masjid. Apalagi masjid yang sering saya lihat anak siswa itu di masjid, itu sepatunya naik, padahal kita kan sepatu di bawah ini kan injak apa kan, injak najis, injak apalah, injak kotoran ayam, kotoran burung, dan itu najis yang ada di sepatu dibawa naik ke lantai masjid. Dan orang mau sholat injek bekasnya kalian yang injek yang benar-benar kalian ya. Bekasnya siswa yang naik sepatunya, maka orang yang sholat tersebut nggak sah sholatnya karena ada najisnya kan, nggak sah nih. Siapa yang nanggung orang yang nggak sah sholatnya? Ya yang sepatunya naik itu udah tahu sepatunya naik sepatunya. Ya Pak. Dan berapa banyak orang yang injek
najis yang disebabkan oleh siswanya. Jadi mereka nanggung sholatnya orang-orang, udah nggak sholat masih nanggung orangnya orang kan? Ya, yo dosa ya dipakai diri, nggak usah kayak orang punya orang lain gitu. Ya makanya itu penting najis ya, penting. Jadi kalian ketika nggak sengaja pokoknya atau kalian sengaja lah naikkan sepatu di masjid ya, tapi siram ya siram, bekasnya siram. Cara mensucikan najis sedang gimana caranya? Caranya ada yang tahu tadi? Jadi apa Pak? Sampai? Terus sampai? Ya, caranya mensucikan najis sedang yang pertama sampai kayak tadi, dihilangkan dulu najisnya ya, dilap dulu, sampai najisnya hilang, dilap. Ketika sudah dilap kan masih najis ini. Nah, caranya dibasuh, ini baru dibasuh dari tingkat air ya. Dibasuh sampai warna, rasa dan baunya hilang. Nah, ini banyak orang yang tahu. Biasanya kalau warna kelihatan nih, ketika dibasuh, hilang warnanya, sudah kan. Yang kedua baunya, dicium kan baunya kan. Sudah hilang baunya kan, sudah. Terus rasanya gimana rasanya? Jadi langsung sama dia. Oh, ya. Jadi untuk rasa, kan ini banyak orang yang bertanya biasanya. Kalau rasa, ulama mengatakan jika bau dan warnanya sudah hilang, itu biasanya rasanya juga hilang. Loh, ulama kok bisa menyimpulkan itu? Berarti ulama zaman dulu pernah merasakan kan? Loh iya beneran. Ya, jadi ulama fikih itu tak sembarangan ya, tak sembarangan menyimpulkan. Ulama dulu itu merasakan beneran. Kalau seumpama yang apa namanya, yang jika bau dan warnanya sudah hilang, maka rasanya juga hilang. Dan selanjutnya menghilangkan najis besar. Caranya gimana? Dibasuh dengan air terus dengan debu. Dibasuh 7 kali. Bagus. Ya, dengarkan. Wait, juga. Dengarkan juga tahu kalian ya. Caranya menghilangkan najis kalau kalian pernah di sini kan banyak anjing nih. Apa gimana kalau ngurus anjing ini dengarkan. Wait. Jadi mengelus anjing, kalian gendong anjing itu boleh, nggak ada yang larang. Ya, nggak ada yang larang gendong anjing, terus anjing ngasih makan silakan. Bahkan ada orang masuk surga karena ngasih makan anjing. Ya. Karena emang kita menyayangi karena hewan ya, anjing itu nggak bersalah. Karena anjing ini janganlah haram dengan haram nggak ada. Nggak ada yang mengatakan anjing itu haram dipegang. Boleh megang, tapi najisnya harus tahu cara menghilangkan najis ya. Cara menghilangkan najisnya anjing dan babi gimana caranya? Dibasuh 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Ya pakai tangan. Pasir, semen. Ya, debu yang suci mana Pak? Ya cari debu lah. Debu yang sekiranya nggak pernah nggak dilewati sama anjing, babi. Yang sekiranya itulah. Ya, jadi dibasuh kan pakai pokoknya pakai apa ya? Pakai ciduk namanya ya. Apa namanya? Ciduk. Tiba. Ya ini gayung. Pakai gayung lah pokoknya. Kalian pakai gayung, ambil pasir, dicampur dulu. Oh, disiram sekali. Ya. Nah, baru ambil air itu tadi itu udah pakai nambah. 1 2 3 4 5 6. Yang satunya lagi kan sudah pakai pasir. Itu kan apa kan? Aslinya lapangan. Ini kenapa kok dinamakan najis besar? Karena emang mensucikannya lebih berat daripada yang tadi. Soalnya 7 kali dibasuh. Mana dari pasir tadi? Itu caranya menghilangkan najis. Terus ada lagi nih. Ini sedikit lagi ya, sedikit. Ada yang mungkin banyak dari kalian yang tahu. Apa namanya? Tanah ini kan yang kalian lewati itu kan dihukum bukan najis ya. Najis karena emang kita nggak tahu kan entah itu ada kotoran ayamnya, ada kotoran lainnya. Nah, tanah yang sudah setelah hujan, kena hujan, nih, ketika kan sudah makanya kayak kemarin kan hujan kan ya, hujan deras kan ya. Nah, tanah di depan ini dihukumi suci semua. Kalian nggak pakai sandal nih, nggak pakai sandal turun masuk ke masjid boleh silakan.
Kalau habis hujan, tanah yang kena hujan itu dihukumi iya, paham ya? Ketika setelah hujan kalian nggak pakai sendal naik ke masjid silakan, cuma ya jangan potong kalian, potong suci yang terbaik. Ya, kalau maksudnya kotor, cuma sucinya suci. Sesuatu yang telah kena air hujan dihukumi suci. Ya, ada yang bertanya? Jadi ada yang bisa disimpulkan nggak? Ya, tadi apa yang saya jelaskan itu apa kesimpulan? Menghilangkan atas dan terus ada lagi. Cara dan juga tahu tata cara mensucikannya. Jadi pembelajaran kita intinya tentang najis, tentang bersuci dari najis dan hadas dan tahu cara mensucikan. Karena emang cara mensucikan ini banyak yang nggak tahu. Ya, banyak yang nggak tahu. Bukan cuma anak kecil, bukan cuma anak SMA, SMP. Bahkan orang yang sudah tua pun, orang yang sudah sepuh, yang sudah punya anak 5 pokoknya, masih banyak yang nggak tahu cara mensucikan najis dan hadas. Takutnya ketika nggak tahu caranya mandi besar, kalau nggak tahu mandi wajib, berarti kalian ketika sudah apa namanya itu sudah junub, terus junub, jadi kan nggak ada mandi wajibnya nih. Gak tahu cara mandi wajib. Ya akhirnya kalian mundur sampai kalian tahu caranya. Ya paham ya? Habisnya ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, materi sudah saya sudahi. Mungkin untuk tugas pakai di LKSD.